Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi ini. Alhamdulillah kita senantiasa masih mendapatkan berbagai macam kenikmatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita yang akan memberatkan amal kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah untuk pekan ketiga dan keempat ya, kita akan bahas Kutaib ya. Kalau kitab itu kan besar, tebal, banyak halamannya. Kalau Kutaib itu kecil ya, buku kecil seperti ini, buku saku tapi nggak masuk saku ini ya. Maka disebut dengan Kutaib ya, adiknya dari kitab. Kita akan bahas Kutaib dengan judul Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaati. Aqidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sudah di-share belum? Sudah di-share? Ya. Hah? Mau dicetak aja? Masya Allah ya. Gak apa-apa. Dicetak memang beda ya, antara kita melihat sebuah catatan ilmiah yang tertulis di dalam kertas berbeda dengan yang tertulis secara e-books ya, secara elektronik, akan beda terasa. Kita bisa bertahan ini membaca setengah jam, 1 jam gitu. Tapi kalau di handphone itu bisa bertahan bukan 1 jam ya, mungkin 10 menit, gak nyampe 10 menit ya, matanya udah mulai lelah, lama-lama terpejam. Ini ada beberapa halaman, sekitar 58 halaman. Baik ya. Ya mungkin yang sudah mendapatkan PDF-nya silahkan dibuka. Untuk yang ibu-ibu juga demikian, monggo. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin. Semoga Allah mengampuni beliau, kedua orang tuanya dan seluruh kaum muslimin. Ya, beliau sudah meninggal kurang lebih sekitar tahun 2000-an. Termasuk ya, salah satu mufti pemberi fatwa. Kalau di tempat kita lembaganya semacam MUI, Majelis Ulama Indonesia, sebuah lembaga yang punya otoritas untuk mengeluarkan sebuah fatwa halal haram, boleh tidak boleh, terkait permasalahan-permasalahan kontemporer ya, ataupun masalah-masalah yang ditanyakan yang sebagian besar masyarakat belum mengetahuinya. Misal, kita mulai ya dari judulnya dulu ya, judulnya Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa sih itu akidah ya, di beberapa kesempatan kita sudah bahas Tasniful Asma, kitab Tasniful Asma. Itu kitab yang membahas tentang masalah-masalah fikih. Kalau masalah-masalah fikih itu adalah masalah amaliyah, nampak, terlihat. Maka agama kita itu bukan sekedar sesuatu yang hanya terlihat. Maka ada masail-masail yang sifatnya i'tiqadiyah, yang kedua yang sifatnya amaliyah. I'tiqadiyah itu adalah masalah-masalah yang sifatnya berupa keyakinan, kepercayaan,
Yang kedua, amaliyah itu adalah masalah-masalah yang sifatnya bisa diamalkan, praktis anggota tubuh kita. Orang lain bisa melihatnya. Nah, perlu kita pahami bahwa dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Karena itu di dalam beberapa kesempatan Allah itu selalu menyandingkan dua hal ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang pertama, amal soleh. Amalan anggota tubuh kita, ada gerakan, ada perbuatan. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Inilah akidah, keyakinan. Dan yang pertama, al-i'tiqadiyah ini disebut sebagai masalah al-usul. Maka ada fakultas usuluddin. Itu adalah fakultas yang membahas tentang pokok-pokok agama. Yang kedua, ini amaliyah itu disebut dengan masalah al-furu'iyah. Jadi masalah-masalah furu' cabang. Kalau yang tadi i'tiqadiyah adalah masalah yang pokok. Nah, perlu kita pahami bersama bahwa masalah i'tiqadiyah itu memiliki urgensi yang sangat besar sekali. Karena dia adalah pondasi ibarat sebuah bangunan, maka i'tiqad ini adalah pondasi bangunan itu. Maka bagaimana bisa kita bayangkan ketika sebuah bangunan, sebuah gazebo, sebuah gedung memiliki pondasi yang rapuh, maka bisa dipastikan bangunan itu tidak akan bertahan lama. Demikian juga dalam kehidupan seorang muslim. Kalau seseorang muslim dia tidak memiliki pondasi, tidak memiliki keyakinan yang prinsip yang kuat, prinsip yang benar, pokok yang benar, maka bisa dipastikan amalan-amalnya akan rusak. Karena itu akidah itu adalah sumber energi yang paling besar. Maka mungkin kalau kita bertanya-tanya kenapa kok bisa seseorang sampai, mohon maaf ini fenomena real lah yang kita lihat, kok bisa ada orang terjadi bom bunuh diri. Itu bagaimana? Itu didoktrin, dicuci otaknya sedemikian rupa sampai dia meyakini mendarah daging dalam hatinya, lalu yang menerjemahkan itulah amal kita. Sehingga doktrin ini harus benar. Ketika dia keliru, maka yang akan muncul adalah amalan yang menyimpang, yang keliru. Dan kita alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita hidup di zaman yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam hal. Di antaranya adalah bagaimana kita harus mencari pondasi-pondasi keyakinan-keyakinan kita yang benar. Namun di sisi yang lain, begitu mudahnya seseorang itu terpengaruh, begitu mudahnya seseorang itu mendapatkan satu ajaran, satu petunjuk yang menyimpang sehingga menghasilkan sebuah amalan perbuatan yang menyimpang. Baik, akidah. Kalau kita berbicara akidah, maka ini berakar dari kata ain, qaf, dal, aqdun. Aqdun itu adalah ikatan. Aqdun. Maka ketika kita mengungkapkan aqadtu syai'a di dalam bahasa Arab, itu artinya mengikatkan hati saya terhadap sesuatu. Maka yang nanti di PDF-nya itu beda, ghilafnya ini sampulnya beda, tapi isinya sama. Ghilafnya beda karena beda cetakan. Isinya sama, muallifnya, musannif, penulisnya sama. Di situ yang saya download itu, di situ diilustrasikan dengan gambar tali yang terikat. Ya. Karena disesuaikan dengan judulnya, aqdun. Maka akidah itu adalah pengikatan. Jadi ketika kita meyakini sesuatu, seolah-olah hati kita mengikatnya. Ketika ikatan itu terlepas, artinya sudah hilang keyakinan itu, kepercayaan itu sudah hilang, sudah terlepas ikatan tersebut. Lalu yang kedua, ahlus sunnah wal jamaah. Apa yang dimaksud dengan ahlus sunnah? Ahlus sunnah, penamaan ahlus sunnah wal jamaah
ini sebenarnya bukan penamaan yang baru. Penamaan yang sudah ada sejak zaman sahabat ridwanullahi alaihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Yauma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh." Jadi nanti akan tiba saatnya satu hari di mana ada wajah-wajah yang berseri berbahagia, berseri bercahaya, putih berseri, artinya senang dia. Dan ada wajah-wajah di mana hatinya itu menghitam muram, takut, sedih sekali, gelisah sekali. Kapan itu akan terjadi? Yaitu nanti pada hari kiamat. Kalau dalam kehidupan dunia, ketika seseorang tertimpa musibah, dengan ketika seseorang mendapatkan nikmat, maka kita akan bisa melihat perbedaan itu dari raut wajahnya, dari mimik mukanya. Ini orang sedang bahagia, ini orang sedang sedih. Makanya ada gambar-gambar kalau dalam handphone itu ya, emotion itu hanya digambarkan dengan lingkaran, matanya kemudian dibikin miring atau alisnya dibikin ini marah, itu bisa tergambar dari situ. Oh, ini sedang marah, ini sedang sedih, ini sedang senang. Nah, nanti pada hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala akan ada hari di mana ada wajah-wajah yang putih berseri dan akan ada wajah-wajah yang hitam kelam. Lalu kemudian ketika menafsirkan ayat ini, salah seorang sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu yang dia mendapatkan doa dari Nabi SAW, seorang sahabat ahlu tafsir, mufassir minas sahabah, ahli tafsir. Jadi pakar tafsir, pakar yang dia mampu menggali makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita kan hanya membaca ayatnya belum tentu paham. Bisa dipastikan nggak paham karena nggak bisa bahasa Arab. Oke, kita buka terjemahnya, kita buka, belum juga paham. Kita buka tafsirnya, belum juga paham. Butuh penjelasan lagi dari alim ulama, dari para kiai, dari para ustadz untuk menjelaskan maksudnya. Nah, ada seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi SAW ketika mudanya, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, Nabi memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Doa Nabi adalah doa yang mustajab. Jadikanlah anak ini seorang yang faqih, orang yang pandai di dalam masalah agama, dan ajarkan kepadanya takwil, tafsir, mampu menafsirkan kata-kata firman-firman Allah, ayat-ayat Allah yang sulit dicerna oleh manusia biasa. Nah, ketika mendapatkan ayat ini, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwa yauma tabyaddu wujuh, yang putih berseri itu wajah-wajah mereka siapa? Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Lalu kemudian siapa yang yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, sedangkan muka yang menghitam itu siapa? Jadi bukan kulitnya hitam, menghitam. Ini konotasi sebagai bentuk celaan kepada orang-orang yang memiliki nasib yang sengsara. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, mereka adalah ahlul bid'ati wad dhalal. Mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan perkara-perkara baru di dalam masalah urusan agama, dan mereka orang-orang yang terjebak dalam kesesatan. Sehingga penamaan ahlu sunnah wal jamaah ini sudah ada sejak zaman sahabat ridwanullahi alaihim. Lalu ahlu sunnah itu apa? Ahlu sunnah dijelaskan di dalam, kalau kita merujuk kepada hadis Nabi SAW, maka kita akan dapati satu hadis yang cukup panjang, di mana Nabi SAW bersabda menjelaskan tentang kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan umat ini, umat Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, iftarqatil yahudu ala ikhda was sab'ina millatan
Jadi umat Yahudi itu akan terpecah belah menjadi 71 kelompok, 71 golongan. Jadi jangan kita menganggap mereka bersatu, hati mereka bercerai-berai. Kaum Yahudi. Dan kata Nabi SAW, waftarqatin nasara ala 72 firqatan aw millatan. Sedangkan kaum Nasrani mereka terpecah belah lebih banyak lagi menjadi 72 golongan. Jadi ada sekte ini, keyakinan ini. Mereka tidak sama. Sehingga kita akan dapati ada Kristen Protestan, itu yang resmi. Kristen Katolik, ada Kristen Optik, dan seterusnya, Ortodok. Ya. Itu belum sempalan-sempalan yang tidak dikenal. Dan umat Islam itu lebih banyak lagi. Wasataftariqu hadhil ummah, kata Nabi SAW. Dan umat ini akan tercerai-berai, akan terpecah belah menjadi 73 firqatan, menjadi 73 golongan. Menjadi 73 kelompok, bukan 73 organisasi. Bisa jadi seseorang dia berada dalam satu organisasi, tapi pemikirannya berbeda, keyakinannya berbeda. Tentang masalah takdir, tentang masalah Allah, tentang masalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Berbeda. Jadi firqah di sini itu bukan organisasi, bukan kelompok, ormas. Tapi itu adalah, lebih dijelaskan oleh para ulama, lebih kepada pemikiran, lebih kepada ajaran, memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Lalu kemudian kata Nabi SAW, kulluhum finnar, dari 73 itu semuanya masuk neraka, illa wahidatan, kecuali satu. Bayangkan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Jangan mampirlah. Kita mintanya langsung masuk ke surga, nggak ada mampirnya. Memang kita mengakui kita banyak salah, kita mengakui banyak dosa, masih banyak hak-hak Allah yang belum kita tunaikan, dan masih banyak kewajiban-kewajiban yang belum kita tunaikan, kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tentunya harus ada sikap al-khauf war raja. Khauf, kita takut akan azab Allah, tapi raja, kita mengharapkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus berjalan beriringan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Lalu kemudian para sahabat bertanya, wa mahum ya Rasulullah, siapa satu kelompok ini, satu golongan ini yang akan masuk surga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi, aku yang sahabatku berada di atasnya. Artinya di atas jalan, di atas ajaran tersebut. Artinya jalan Nabi SAW kan sudah selesai sekarang. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Sudah selesai. Di situ Nabi sudah menjelaskan yang akan masuk surga itu adalah aku dan para sahabatku yang menempuh jalanku. Dan jalan yang ditempuh oleh Nabi sudah selesai. Artinya sudah paripurna. Sudah tidak ada jalan lain dari jalan-jalan yang akan menuju surga, kecuali jalan yang memang ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Nabi SAW, sampaikan kepada umatnya mana jalan yang akan menuju Allah, menuju surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Jadi jalan yang akan mengantarkan kita kepada surga adalah jalan yang berada di atas ilmu, di atas pengetahuan yang jelas. Bukan jalan di atas dugaan-dugaan, persepsi-persepsi, bukan.
Sumber kita itu adalah sumber yang bisa diperdebatkan, sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, sumber yang ilmiah. Karena itu Nabi SAW mengatakan, inilah jalanku yang aku tempuh oleh aku dan para sahabatku, yaitu kami mengajak kalian semuanya kepada Allah di atas ilmu. Jadi Nabi SAW, para sahabatnya itu mengajak kita itu bukan untuk mengikuti Nabi Muhammad secara personal, secara pribadi, mengajak untuk kepentingan Nabi. Tidak, Nabi mengajak kita kepada jalan. Untuk yang laki-laki sholat berjamaah, jangan tinggalkan sholat. Untuk yang perempuan tutup auratnya, jangan taat kepada suaminya. Itu adalah jalan yang semuanya diajak untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu dibangun di atas ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an itu adalah wahyu, dan hadis Nabi juga wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ketika mengucapkan sesuatu itu adalah mengucapkan bukan dari hawa nafsunya, tapi dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu namanya ahlu sunnah. Lalu apa yang disebut wal jamaah? Yang disebut wal jamaah itu sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jamaatu ma wafaqal haqqa walau kunta wahdak. Jamaah itu adalah orang yang mengikuti kebenaran sekalipun Anda sendirian. Ada yang menjelaskan orang-orang yang tetap berada di atas kebenaran ketika banyak manusia berada di atas jalan keburukan. Itu jamaah. Maka jamaah itu adalah sesuatu yang menyatukan seseorang di atas kebenaran. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang menempuh jalan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, dan mereka semuanya bersatu di atas jalan kebenaran, tidak bercerai-berai. Sehingga kalau kita berkata aqidah ahlu sunnah wal jamaah, maka ahlu sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang mengikuti jalan Nabi dan para sahabatnya dan bersatu di atas jalan kebenaran, dan mereka memiliki prinsip keyakinan, kepercayaan. Itulah akidahnya. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan ahlu sunnah wal jamaah. Dan penamaan ini juga sebagai pembeda, sebagai karakter kita umat Islam sebagai umat Nabi Muhammad dari orang-orang yang mencela, yang tidak berjalan di atas jalan Nabi, mencela para sahabatnya, yang tidak mengakui Al-Quran bahwa Al-Quran ini sudah diturunkan dengan sempurna. Mereka berkeyakinan bahwa Al-Quran ini baru 2/3-nya, sepertiganya mereka menuduh bahwa Nabi SAW masih menyembunyikannya. Mereka adalah kelompok orang-orang Syiah. Sehingga ahlu sunnah berbeda dengan kalangan Syiah, sekte Syiah, ya. Dan ini banyak tersebar, sehingga kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mereka akan sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada muqaddimahnya. Kalau di sini di halaman 5. Ya, jadi kata sambutan dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz rahimahullah tidak kita baca, langsung kepada muqaddimah musannifnya. Qala al-musannifu rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasanya setiap ulama ketika mereka menulis sebuah risalah atau sebuah kitab, maka diawali dengan bismillah, iqtidaan bi kitabillah, sebagai bentuk mengikuti petunjuk atau napak tilas apa yang dilakukan di dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala memulai
Al-Quran memulai firman-Nya dengan Bismillahirrahmanirrahim, baru surat Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi alif lam di sini menjelaskan tentang segala pujian-pujian yang baik, sanjungan-sanjungan yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semua pujian-pujian yang baik, sanjungan-sanjungan yang baik itu akan senantiasa melekat dalam diri Allah. Lillahi. Karena Allah yang paling layak untuk mendapatkan pujian sanjungan ini. Berbeda dengan makhluknya, karena itu Allah menegaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Seorang laki-laki dipuji karena ganteng, karena perkasa. Tapi akan tiba masanya pujian itu akan hilang tatkala kegantengan itu memudar, dia menjadi kakek-kakek, ya. Dulu di kampungnya dia dikenal paling ganteng. Setelah kakek-kakek, ketika ketawa, giginya kemana Pak? Hilang semua, hilang pujian itu. Seorang perempuan, dia akan dipuji. Bahkan begitu banyak pria tergila-gila dengan kecantikannya. Dia dipuji karena kecantikannya. Tapi waktu itu akan terus berjalan. Hari bertambah hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Maka yang tadinya dia memiliki postur tubuh yang ideal, wajah yang begitu luar biasa, kulit yang begitu mulus, dan seterusnya, tidak ada kekurangan di dalamnya, pujian yang sempurna untuk dia, tapi lambat laun akan hilang. Orang yang punya kekayaan pun demikian, dipuji karena kekayaannya. Orang yang punya jabatan dipuji karena jabatannya, tapi waktu itu akan berlalu. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kekuasaan itu Allah akan pergilirkan di antara manusia, seperti roda, ada di atas, ada di bawah. Sehingga pujian untuk makhluk itu akan putus, tapi pujian untuk Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terputus. Sehingga di dalam salat kita, apa yang kita baca ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Allah itu mendengar hamba-hambanya yang memuji. Walakal hamdu, pujian untukmu ya Allah. Mil as-samawati, pujian yang sepenuh langit. Bukan mil as-samai, satu langit as-sama, tapi mil as-samawati, pujian yang sepenuh langit. Langit ada 7. Wa mil al-ardi, dan pujian yang sepenuh bumi. Saya sendiri untuk Kabupaten Cilacap belum pernah dijelajahi semua, cuma berapa tempat. Begitu luasnya bumi ini, belum lautannya. Begitu luasnya bumi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berbicara, kita menyelami bagaimana, karena itu tidak ada salahnya ketika seseorang belajar ilmu eksak, ilmu pasti. Ada ilmu astronomi di situ, dipelajari tentang planet-planet. Ya, disebutkan di situ, yang saya ingat ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Uranus, Pluto. Wah, lebih hafal kan? Pluto. Apa Pak? Pluto itu kan yang paling kecil. Itu katanya baru galaksi Bima Sakti. Sebenarnya pelajaran-pelajaran ini itu menggiring kepada kita untuk akal kita itu bergerak. Jangan statis, jangan diam. Karena itu Allah berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring, tiduran, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia memikirkan tentang penciptaan yang Allah ciptakan ini. Ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang Allah ciptakan ini yang sia-sia. Begitu luasnya, ini baru bumi ini. Bagaimana dengan galaksi-galaksi lain, katanya begitu banyak galaksi-galaksi lain. Sehingga alam semesta begitu luar biasa. Kita adalah makhluk yang sangat kecil. Kita makhluk yang sangat hina dina.
Tapi begitu makhluk yang besar itu senantiasa taat kepada Allah. Pikirkan, begitu matahari yang besar memberikan manfaat yang besar kepada kita sebagai makhluk Allah, bumi ini, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan senantiasa taat kepada Allah. Ketaatan matahari kepada Allah, ketundukan dia adalah terbit di sisi timur, tenggelam di sisi barat. Setiap hari tidak ada bosannya. Itu makhluk yang besar. Langit pun demikian, setiap hari memberikan warna kepada kita, memberikan pemandangan yang kalau kita melihatnya menakjubkan sekali. Coba jenengan naik pesawat, kalau nggak nangis kebangetan, lihat ke jendela, jangan lihat HP. Luar biasa begitu alam semesta ini. Ya. Saya naik pesawat pernah itu, lihat jendela nangis ya, takut jatuh juga. Gitu. Tapi lihat itu lamuk-lamuk di sana ya, ada awan-awan bikin nangis, begitu besarnya. Kita makhluk ini kecil sekali. Kalau jatuh ya udah selesai. Nah, pujian kepada Allah itu sepenuh itu, dan mil'a syi'ta min syai'in ba'di, yang memenuhi apa yang engkau kehendaki setelah itu, setelah langit dan bumi. Artinya pujian kita kepada Allah pujian yang sangat besar sekali, yang tidak terbatas, dan Allah itu layak untuk mendapatkan pujian itu karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Sehingga kita harus mengambil pelajaran dari sini bahwa kita tidak boleh sombong. Ya, tidak boleh sombong. Alhamdulillah, karena pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb itu adalah pengatur, pemilik. Al-alamin, alam semesta. Tadi kita dibawa untuk membayangkan kalau galaksi Bima Sakti begitu besar, maka bagaimana alam semesta ini, dan Allah pemilik itu semuanya. Sehingga pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta ini. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan akhir yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Alladzina, mereka adalah orang-orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang-orang bertakwa. Dan orang-orang bertakwa inilah orang-orang yang akan mendapatkan akhir yang baik, mendapatkan nasib di akhir penghujung yang baik. Sehingga andai ada seseorang yang mengatakan, aku ya wis sholat terus tapi kok gajinya semene bae ya. Gak boleh mengeluh, Pak. Gaji itu gak ada hubungannya, Pak. Ya, gaji itu ya dari pemberian dari bos, melihat kinerja dan melihat kemampuan perusahaan. Sementara sholat itu adalah ketundukan kita kepada Sang Pencipta. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pintu-pintu rizki bukan dari jalan satu saja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan kepadanya jalan keluar. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sehingga kita tidak boleh berpatokan kepada gaji saja. Ya, kita pelihara apalah, kita mungkin jalin relasi dengan siapa, kita bertetangga, kita bersilaturahmi, banyak sekali jalan-jalan rezeki. Kesehatan juga rezeki, ketentraman juga rezeki. Maka kita harus memahami ini dengan baik, bahwa orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah dengan menjalankan syariatnya dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Mungkin di dunia ini dia akan merasakan begitu banyak ujian, karena memang itu yang Allah inginkan. Allah menginginkan dari kita itu apa? Supaya kita ingat. Allah Maha tahu tentang kebaikan kita. Kalau fulan dikasih mobil, kayaknya jadi lupa dia. Lebih senang jalan-jalan daripada ke masjid. Ketika punya motor memang rajin ke masjid.
Ketika mulai punya mobil, waduh ini lagi mau, saya ada orderan dari sana, ada orderan sini. Ayo Pak, sholat jamaah dulu. Tunggu, tanggung banget ini kayaknya nih. Diuji oleh Allah. Allah Maha tahu. Allah belum dia kasih mobil karena Allah memiliki kuasa untuk mengetahui bahwa dia kalau memiliki mobil tidak mampu untuk mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya. Karena itu setiap saat kita berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, maka kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian ini adalah bagi orang bertakwa, dan kebaikan itu, akhir yang baik itu akan ditunai nanti di akhirat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak adalah permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Apa itu zalim? Zalim itu wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu adalah zalim. Dan kezaliman yang paling besar itu adalah asyirku billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mensekutukan apa? Yaitu mensekutukan Allah bi af'alil ibad. Jadi mensekutukan Allah di dalam perkara-perkara yang menjadi hak prerogatif Allah. Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah ibadahnya, perbuatan-perbuatan hamba, berdoa, itu hanya ditunjukkan kepada Allah. Ada orang-orang yang meminta kepada selain Allah. Ada, masih banyak. Ada orang-orang yang dia bernadar bukan kepada Allah. Bernadar menyembelih itu hanya kepada Allah. Ada orang-orang yang dia lebih takut kepada selain Allah. Kalau takut kepada singa, itu betul, itu maka takut tabi'i. Allah ciptakan kita takut kepada hewan-hewan yang buas, yang beracun. Tapi ada takut yang sifatnya ketundukan, yang akhirnya melahirkan kehinaan. Orang-orang ada yang takut kepada batu, takut kepada pohon, lewat lewat satu pohon yang besar kemudian permisi gitu ya. Padahal nggak ada orang, permisi mbak, di sini. Ada loh Pak, ada nggak? Jadi kita jangan kita sama jin itu statusnya sama, derajatnya sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kita nggak boleh takut. Sehingga kenapa kamu nggak sholat malam? Aku pedinak sholat malam lu. Katanya pas lagi tasyahud, kok bulu kuduk merinding gitu ya. Itu nggak boleh takut. Jangan takut. Berarti kalau masih takut dipertanyakan itu ya. Nah, tidak boleh takut. Dan permusuhan itu hanya kita hadapkan, konfrontasikan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. La syarikalah ditambah ini. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ketika Allah menciptakan, Allah tidak membutuhkan kawan. Beda dengan seorang insinyur ingin membuat mobil, ada orang-orang yang khusus membuat bannya. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana suspensi, tekanan-tekanan ini yang pas untuk mobil sekian, beratnya berapa, kecepatan ini supaya tidak meledak berapa. Itu punya ahli-ahli sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua ini tidak membutuhkan pembantu. Lah, tapi kenapa Allah ciptakan malaikat untuk mencabut nyawa, mengatur hujan, mengatur hidup, mengatur alam semesta ini? Kenapa Allah membutuhkan itu? Itu hanya Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Bukan berarti tatkala seorang raja, tatkala dia memiliki anak selir-selir atau apa, siapa yang ngipasin itu selir ya? Ngipasin raja gitu. Emang raja nggak bisa ngipasin sendiri? Bisa Pak. Tapi kenapa harus ada pembantu yang ngipasin dia gitu kan? Karena ingin menunjukkan bahwa dia adalah raja. Kenapa ada seorang bos ya, ketika dia mau keluar dari pintu mobilnya dibukakan pintunya. Saya melihat sendiri tingkat Kapolres ya, Kapolres di hadapan mata, karena waktu itu saya dari Jakarta naik motor, mampir hujan deras, kebetulan di kantor Kapolres itu. Datang itu Kapolresnya,
kemudian keluar drivernya. Drivernya seorang polisi juga. Maka dia keluar dulu, dia ambil payung, bukakan pintunya, dipayungin itu. Apakah nggak mampu Kapolres itu buka pintu sendiri? Mampu, tapi ingin menunjukkan bahwa dia adalah Kapolres. Allah pun demikian. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah maha tinggi dari semua permisalan yang ada. Maka Allah menciptakan malaikat yang tidak membutuhkan ruang. Malaikat tidak membutuhkan ruang. Disebutkan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Ada malaikat yang memiliki sayap 1, 2, 3. Jibril ketika membentangkan sayapnya, ufuk timur, ufuk barat tertutup. Andai Allah menciptakan malaikat dari tanah seperti kita, akan tertutup itu, gelap dunia ini, karena ufuk timur, ufuk barat tertutup. Tapi Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Kita cahaya, apakah butuh ruang? Tidak mengganggu ruang cahaya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua ingin menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Sehingga di sini Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun untuk mengatur alam semesta ini, menciptakan alam semesta ini, membuat skenario dari awal sampai akhir. Lahul mulku al-haqqul mubin. Allah memiliki kuasa. Kuasa Allah itu tidak terbatas. Yang benar al-mubin, yang jelas. Sehingga kita harus meyakini tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah kekuasaan yang benar, yang tidak ada batasnya, berbeda dengan kekuasaan seorang raja, seorang presiden yang ada batasnya. Presiden 5 tahun sekali, ketika turun selesai, kekuasaannya hilang, menjadi rakyat biasa. Raja ketika selesai, dia tidak memiliki kekuatan lagi, maka digantikan oleh putranya, maka dia turun tahta menjadi rakyat biasa. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di atas kalimat tauhid la ilaha illallah, dan menetapkan setiap langkah kita untuk senantiasa berada di atas jalan kebenaran. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita sampai di sini. Ya, kalau saya kasih judul itu apa ya? Akidah kita itu al-imanu billah, iman kepada Allah ya. Belum sampai. Ini mukaddimahnya baru 2 baris, 3 baris. Gak apa-apa ya Pak, sambil menunggu dicetak gitu, dicetak. Mudah-mudahan nanti bisa sambil latihan mensakel ya. Mensakel, tahu mensakel Pak? Ngasih harokat ya. Saya kasih sedikit cerita. Waktu saya masuk pondok itu, saya lulus SMA. Tapi ya alhamdulillah dikit-dikit punya pengetahuan, punya basic lah. Saya belajar kitab kunim habis 3 kitab. Sudah belajar fa'ala yaf'alu fa'lan fahuwa fa'ilun tasrifan. Ada ilmu sedikit gitu waktu itu. Masuk pondok. Nah, ketika dites tapi belum tahu masmuka, wama ismu abika, wama ismu ummika. Belum tahu itu pelajaran bahasa Arab. Ya, belum tahu. Nah, pas masuk suruh mengerjakan itu. Siapa yang bisa ngerjakan, bisa baca Quran, lolos. Nah, kawan kita dari Purworejo ada satu letting, satu angkatan. Dia masuk pede saja masuk. Nah, sudah menjadi hal yang lumrah di dalam pondok itu. Kalau ada soal-soal itu tidak dikasih sakal, tidak dikasih harokat. Udah dikasih harokat semua sama dia. Salat. Keluar selesai. Sudah alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Ustaz sudah selesai gitu. Ya. Ternyata yang diminta dari soal itu adalah jawab pertanyaan di bawah ini. Ajib anil as'ilatil atiyah. Siapa nama bapakmu fulan? Siapa namamu fulan? Siapa nama ibumu fulan? Kamu dari mana? Dari sini gitu kan. Dia cuma dikasih sakal saja, harokat itu selesai. Dia pede Pak. Padahal belum ada yang dijawab itu. Itu ya. Nah, artinya apa? Kita butuh ilmu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.